Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alicia Muhtarom dari kelas Belajar dan Pembelajaran Offering F3 dengan nomor NIM 1906 1164 3362. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi belajar dan pembelajaran yang meliputi hakikat belajar dan pembelajaran, fungsi-fungsi pembelajaran, ciri-ciri belajar, dan yang keempat ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama yaitu hakikat belajar. Menurut Wigulo tahun 2002, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Terdapat beberapa tahapan belajar menurut Wigulo. Yang pertama adalah acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi. Yang kedua, storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi. Yang ketiga, retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Ketiga tahapan ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi, pada pengertian dapat dipahami bahwa pada kata kunci belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Yang ketujuh, perubahan perilaku secara keseluruhan. Jadi perilaku manusia dalam belajar bukan hanya memperoleh pengetahuan semata, tetapi juga memperoleh perubahan dalam sikap dan pengetahuannya agar menjadi pribadi manusia yang lebih terampil dan lebih baik dalam bersikap. Materi yang kedua yaitu hakikat pembelajaran. Jika belajar dimaknai dengan perubahan tingkah laku, maka pembelajaran dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan yang sungguh-sungguh antara murid dan dengan guru, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Konsep seperti ini membawa proses pembelajaran menjadi lebih ditekankan kepada murid, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Jadi, keaktifan peserta didik hanya dituntut secara fisik, bukan hanya dituntut secara fisik saja, tetapi dari segi kejiwaan juga. Apabila hanya fisik saja yang aktif, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Jadi, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik, dan juga pendidikan berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Dan materi yang ketiga adalah fungsi-fungsi pembelajaran. Fungsi
Fungsi-fungsi pembelajaran yang pertama, pada fungsi pembelajaran terdapat dua, yaitu yang pertama pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan mode pembelajaran, media pembelajaran atau alat pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu pembelajaran sebagai proses. Pada fungsi ini terdapat 3 tahapan. Yang tahapan pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan yaitu tahap merencanakan program pembelajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar serta menyiapkan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga, evaluasi buku, atau media cetak lainnya. Pada tahap kedua yaitu tahap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahap ini mengacu kepada persiapan pembelajaran yang telah dibuat. Banyak pembelajaran yang dipilih dan dirancang pembuatannya. Tahap yang ketiga adalah menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk pemberian layanan bagi siswa yang kesulitan belajar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Terdapat 5 ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti kalau perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga yaitu perubahan tingkah laku tidak harus diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran. Terdapat 4 ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama yaitu merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakannya. Dan yang keempat adalah pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Kesimpulan pada video kali ini yaitu pembelajaran merupakan kegiatan mengajar oleh guru kepada peserta didik yang bertujuan membentuk karakter peserta didik agar menjadi lebih baik, sedangkan belajar adalah tolak ukur peserta didik pada saat melakukan pembelajaran. Guru harus memberikan pendidikan model yang sesuai dengan pembelajaran yang baik seperti memperhitungkan faktor belajar, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi sebagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan maupun pengorganisasian pembelajaran. Sekian itu materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.